Citayam gitu ya. Kalau Bapak Ibu dari Margonda lurus terus itu ke arah Bogor, maka akan ketemu yang namanya wilayah Citayam gitu ya. Nah, wilayah Citayam itu menjadi alternatif dari anak muda untuk membeli properti di situ. Nah, biasanya anak muda tidak tahu, tidak kenal tukang-tukang gitu ya, tidak kenal jasa-jasa untuk perbaikan rumah. Nah, itu. Makanya saya membuat suatu ide bisnis yang namanya tukangin aja gitu ya. Nah, tukangin aja ini bergerak dengan memanfaatkan sosial media. Lalu di sini Bapak Ibu kalau lihat di sini itu ada em, tempat parkir ya. Jadi saya memasang apa namanya banner untuk parkir itu ya. Nah, seperti itu. Dan ini pun saya bilang cost marketing ya, cost marketingnya karena kami yang ngeprint kedua ini gitu. Boleh ditempel kalau apa namanya boleh ditempel di tempat penitipan motor, nah seperti itu. Nah dari situ eh, orderan berdatangan Bapak Ibu, gitu ya. Ini Bapak Ibu masalah bangunan, eh, jasa layanan jasa untuk semua masalah bangunan rumah Anda gitu ya. Konsultasi gratis, survei langsung gratis, lalu pengerjaan. Ya tiga langkah konsultasi, survei, pengerjaan seperti itu. Dari tukangin aja. Lalu ini saya di toko materialnya gitu. Lalu ini saya pada waktu survei di rumah apa orang ya, rumah penduduk, orang yang klien kita gitulah ya. Survei untuk apa namanya melihat kondisi rumah apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Tuh. Oke, kita buka sesi diskusi dulu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nggak dari yang saya berikan ini apa namanya informasi-informasi ini? Izin bertanya, Prof. Boleh. Jadi kalau menurut Bapak, misalkan kita eh, ada tawaran bisnis gitu ya, ada sebuah lahan kosong di sebelah Indomaret gitu ya, sudah Hmm. ramai gitu ya. Kalau menurut Bapak, untuk usaha di sebelah Indomaret itu yang paling cocok usaha apa tuh, Pak? Nah, kita harus lihat dulu, survei dulu berapa jumlah penduduknya di sana. Lalu mereka itu Indomaret, kan kita nggak, kita harus tahu dulu. Misalnya Indomaretnya berada di mana, di tengah perkotaan atau di mana gitu ya. Kalau lahan kosong di samping Indomaret, yang terbesit dalam pikiran saya adalah buat full court atau cloud kitchen gitu. Oh, apa tuh all kitchen tuh, Pak? Cloud kitchen itu kayak suatu tempat yang disewakan untuk melayani makan secara online. Jadi pemesanan makanan secara online. Oh, oke oke. Jadi mungkin kita bisa sewakan satu kotak itu misalnya 3x2 gitu lah ya, atau 2x2 itu digunakan hanya untuk memasak saja. Nanti eh, kita buka layanan Gojek atau Shopee Food atau GrabFood gitu ya, GoFood gitu ya. Itu mereka bisa apa namanya memesan dari situ gitu. Oh, gitu ya. Tapi kita Jadi tergantung dulu banyak banyak nggak orang di situ gitu. Ada potensialnya berapa, marketnya bagaimana gitu. Begitu oh, Bapak jadi Ibu. Jadi Mudah-mudahan kalau bisa misalkan jawab. di pinggir jalan raya gitu, mungkin lebih cocok food court gitu ya Pak sama Ataupun eh, food court ya, ataupun food court. ya. Jadi tergantung luasnya berapa. Tergantung ada tempat parkirnya atau enggak. Biasanya yang Oh, namanya food court itu nanti hmm. kendalanya di tempat parkir Bapak Ibu. Oh iya iya. Harus bisa menyediakan tempat parkir untuk mobil dan motor. Nah, kebanyakan em, orang buat usaha food court tidak apa namanya atau usaha makanan tidak melihat hal itu gitu. Oh baik-baik. Ya terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, welcome Bu. Ada lagi Bapak Ibu?
Ini di kolom chat ada yang tanya, masih jalan nggak Pak usahanya? Sayang sekali tidak, gitu. Karena pada waktu itu karena pandemi kan saya yang ngurus. Nah, setelah pandemi selesai, semua dosen harus wajib datang ke kampus. Akhirnya saya tinggalkan itu ke teman saya gitu. Ternyata teman saya nggak bisa handle. Hmm. Jadi masih, aduh, sayang sekali. Itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tapi ide bisnis ini saya boleh bangga dalam kurun waktu 1 tahun omsetnya bisa sampai 1,5 miliar Bapak Ibu. Usaha yang baru jalan ini omsetnya sampai 1,5 miliar dalam 1 tahun. Jadi setelah apa namanya saya itu terima kasih tepuk tangannya. Saya itu em, tidak banyak ngurusin karena saya pun juga harus kerja di kampus ya. Teman saya jalan sendiri, bertiga yang lain, lalu akhirnya goyang dan akhirnya saya ke sana kembali lagi, lalu udah melihat kayak mereka juga tidak ketolong gitu lah, ya udahlah. Nah, gitu. Itulah tantangannya gitu. Bagaimana membuat usaha agar tetap survive ya Pak? Karena menurut statistik 70% startup tidak bertahan dalam 5 tahun. Menurut saya adalah diurusin Bapak Ibu. Diurusin saya yang membuat untuk angin aja itu tidak jalan karena saya mencoba menyerahkan kepada orang lain yang apa ya berpikirnya itu bukan berpikir sebagai founder tetapi berpikir sebagai orang yang menjual materialnya seperti itu. Jadi cara pikir pola pikirnya orang itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi saran saya untuk tetap survive, pertama Bapak Ibu mohon maaf terjun langsung di situ, mati-matian untuk itu, gitu ya. Jadi memang harus concernnya di situ. Lalu yang kedua, jangan ditinggal, kalau butuh ditinggal, jangan ditinggal terlalu lama, gitu ya. Karena kemarin itu lalu ada yang namanya akreditasi, lalu ada yang namanya banyak hal yang perlu disiapkan di kampus. Pada waktu itu saya juga wakil dekan Bapak Ibu. Jadi saya itu sibuk banget di kampus, gitu ya. Jadi akhirnya, aduh nggak kepegang semuanya gitu. Itu yang membuat tidak jalan sampai sekarang. Oke, kalau saya ingin usaha warung bakso, apakah apa hal yang harus saya lakukan pada awal mulai bisnis? Pertama, buat baksonya. Lalu coba untuk bootstrapping atau artinya Bapak Ibu foto, Bapak Ibu em, bisa bagikan ke orang sekitar. Artinya bukan bagi fotonya dibagikan, Bapak Ibu kasih tahu bahwa saya usaha bakso, gitu ya, warung bakso ini. Pertama, Bapak Ibu harus menyasar dulu kantor Bapak Ibu semuanya atau instansi Bapak Ibu bekerja. Tolong beli bakso saya, misalnya seperti itu. Yang kedua, em, kalau misalnya ada event, Bapak Ibu harus deketin orang yang punya keputusan untuk event tersebut, lalu meminta supaya order dari tempat saya. Nah, ini ada yang bilang bisa dikasih tester bisa Bu. Nah, kalau ini buah si malakama ya tester itu artinya gini Bapak Ibu. Tester mungkin kita bisa berikan gitu kan ya. Tapi tester itu gunanya buat apa? Apakah menguji rasanya atau apakah kita pengen orang tuh beli jadinya? Nah, itu harus ada dua. Karena terkadang kalau kita kasih tester, Bapak Ibu, dia nggak balik. Itu yang membuat, yang pernah saya lakukan pada waktu saya buat usaha warung mie gitu. Nanti belum ada datanya, nanti saya akan berikan. Nah itu. Bapak Ibu semuanya, kita balik lagi ke slide. Masalah itu adalah kesempatan ya Bapak Ibu. Pada permasalahannya bagaimana? Apa yang Bapak Ibu alami? Apa yang menjadi permasalahan? Nah, itu adalah suatu kesempatan. Saya melihat, wah ini ada masalah. Masalah teman saya,
barangnya nggak laku. Lalu saya melihat masalah eksternal bahwa ya tukang-tukang pada di PHK, gitu kan ya, proyek-proyek nggak jalan. Saya melihat juga masalah anak-anak muda pasti tidak punya channel untuk mencari tukang untuk membongkar rumah atau untuk perbaikan rumah gitu. Nah, saya melihat suatu hal ini, aha, kita buat tukangin aja menyatukan mereka. Makanya masalah itu sama dengan kesempatan. Nah, ini ada yang mengatakan beberapa kali dapat tester makanan di mall malah nggak jadi mau beli. Kalau nggak mau beri. Ya, 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 betul, betul, betul. Em, ya, makanya tadi saya tidak menyebutkan tester gitu ya. Karena kalau tester itu biasanya em, tidak tidak beli jadinya kayak gitu itu. Buat orang itu penasaran, buat sesuatu yang viral daripada tester mendingan kita bisa minta bantuan. Bantuannya begini, kita kasih ke teman, lu mau nggak makan bakso ini gratis? Tapi gue minta review dari lu, gue minta dimasukin ke Instastory. Nah, seperti itu. Itu lebih baik daripada kita memberikan tester ke orang-orang. Jadi yang namanya UCG ya, user generated content. Konten-konten dari orang itu akan mengenalkan gitu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu kemarin ada yang lihat IG saya nggak ya? Kemarin itu ada yang lihat IG saya. Jadi IG saya itu mempunyai rekan yang membuka cabang kedua. Ini namanya Sop Sapi Minarwati gitu ya. Ini juga Bapak Ibu bisa contoh ya untuk membuka cabang atau apa gitu. Silahkan buat invitation seperti ini aja gitu kan ya. Tapi invitationnya di IG Bapak Ibu. Ini invitation di IG. Misalnya ini denahnya, lalu mungkin ada siapa yang di repost gitu ya. Kita bisa nge-tag gitu orang itu. Nanti biasanya orang-orang itu akan repost. Nah, orang-orang repost akan melihat gitu. Jadi ini viralnya adalah dari orang-orang yang kita tag-tagin gitu. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada yang namanya masalah sama dengan kesempatan. Nah, setiap hari Bapak Ibu itu mempunyai yang namanya change, kesempatan, permasalahan, ide bisnis yang bisa dilakukan tiap hari gitu ya. Yang bisa apa namanya? Yang terlintas dalam benak Bapak Ibu. Nah, saya mau minta dari Bapak Ibu semuanya kira-kira yang Bapak Ibu alami setiap hari itu menimbulkan ide bisnis apa sih? Kira-kira aja. Silakan ketik di kolom chat. Gak apa-apa, ide bisnis boleh ngawur, boleh segila mungkin. Bapak Ibu boleh chat aja. Ide bisnisnya apa? Saya ada ide bisnis nih, Bapak Ibu. Kalau saya sendiri, saya jujur kerepotan dengan namanya orang telepon. Ini tiap hari itu ada telepon kayak scam gitu, nawarin asuransi, nawarin apa ya namanya, promosi gitu ya kepada saya. Dan saya kayak, aduh, kalau kayak gini caranya apa ya, kayak nggak penting gitu ya. Nah, saya punya ide bisnis karena saya basicnya adalah IT. Saya akan coba ya, akan membuat yang namanya aplikasi penjawab otomatis. Nah, kayak gitu itu. Biar dijawab pakai AI, nah gitu itu. Pura-pura nanti ada yang nyatet asisten. Misalnya ada yang telepon karena sudah misalnya dalam waktu 10 detikan atau 15 detik nggak diangkat oleh kita, maka langsung dijawab oleh asisten itu, aplikasi itu. Nanti mereka akan ngobrol sendiri gitu ya. Halo, selamat pagi. Mohon maaf, Prof. Handi nggak bisa dihubungi.
Kalau boleh tahu, ada apa Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Silakan tinggalkan pesan, nanti kami catatkan untuk Prof. Andi. Gitu. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus ide saya seperti itu, nanti orang itu pasti akan menyampaikan suatu hal, karena mungkin marketing kan ya, menawarin asuransi, nawarin kartu kredit, lalu perlindungan jiwa dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah ya ditelepon gitu dan kok iseng banget sih, apalagi ibu-ibu, Bapak Ibu yang pakai Telkomsel gitu ya. Mungkin banyak banget ada yang Bapak Ibu yang pakai mungkin. Nah, sering ditelepon gitu kan ya, ditawarin limit, ditawarin apapun gitu. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah berupa teks gitu. Jadi AI-nya nanti akan merekam lalu mensummarize apa yang disampaikan oleh orang telemarketer tadi. Nah, misalnya seperti itu. Itu merupakan suatu em, apa ya namanya inovasi suatu ide. Karena masalahnya apa? Saya itu nggak kadang-kadang gini ya. Ini telepon takutnya penting kayak gitu. Ternyata kebanyakan promosi gitu. Itu sih. Nah, kalau sekarang sih agak bergeser ya Bapak Ibu. Jadi em, kalau dulu orang tuh apa ya, telepon telepon itu ya suatu hal yang biasa. Sekarang tuh agak aneh kalau orang tuh langsung telepon gitu ya. Biasanya kalau yang penting tuh WhatsApp dulu, ya. Atau at least SMS deh kalau nggak WhatsApp itu nggak ini apa namanya nggak registrasi WhatsApp. SMS atau WhatsApp dulu mengatakan saya mau telepon, saya ini siapa. Nah, lagi itu diangkat. Paling kan kayak gitu ya. Sekarang orang-orang tuh pada mau telepon langsung gitu. Saya kayak enggak deh gitu. Apalagi pengalaman saya punya ibu almarhum sekarang itu seorang agen marketing ya. Agen marketing asuransi dan beliau itu em, apa ya mempunyai effort yang tinggi untuk datang ke rumah customer, ditolakin pasal datang hujan-hujan lalu ditolakin gitu. Em, Padahal udah janjian kayak gitu ditolak. Jadi membuat saya itu kayak ya kalau misalnya marketing lewat telepon itu kayak kurang pas ya, nah kayak gitu. Itu pengalaman pribadi sih. Tapi em, hal itu nanti akan membuat orang-orang itu jadi enggan telepon nantinya ke kita, karena ngomongnya sama apa namanya komputer atau AI kayak gitu itu. Oke, baik. Kita akan lihat di sini stand photo box gitu ya. Oke, Bu Irla Putri, stand of photo box. Ya, ya oke sih photo box karena sekarang itu anak-anak muda apalagi targetnya adalah remaja ya. SMP, SMA atau perkuliahan gitu ya. Anak-anak kuliah itu em, suka apa ya namanya foto ya yang di print sekarang kayak gitu itu. Kalau misalnya foto di handphone klik itu biasa nanti nggak akan kelihatan lagi kayak gitu. Di instastory akan hilang. Nah ini yang bisa disimpan di belakang handphone maupun di dompet seperti itu ya. Boleh, oke. Sewa kostum anak. Nah ini juga menarik. Kostumnya itu apa ya namanya? Apalagi yang adat ya. Biasanya sekolah-sekolah itu meminta anak-anaknya itu untuk memakai kostum adat suatu daerah tertentu. Itu juga bisa. Sewa kostum anak itu oke. Reseller pempek langsung dari Palembang. Itu juga oke. Nah, kemarin saya lihat yang namanya apa ya? Orang asli Palembang itu membuat pempek dari ikan gitu ya, ikan tenggiri atau ikannya langsung gitu ya. Nah, itu di apa namanya? Diperlihatkan juga cara pembuatannya. Nah, itu di depan. Nah, itu menjadi satu yang namanya informatif gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya tahu, ini bukan pempek tapi mie leker. Bapak Ibu tahu nggak mie leker yang ada di em, food court dari mall-mall gitu ya, mie leker. Yang orang tuh membuat mie-nya yang ditarik, ditarik di depan itu ya. Biasanya di kasir, samping kasirnya lalu ada gitu kan ya. Untuk apa sih? Sebenarnya itu untuk marketing Bapak Ibu.
marketingnya orang-orang. Jadi orang bisa melihat, oh ini minyak kayak gini ya, oh ini kayak gini ya, seperti itu. Orang itu tertarik bagaimana caranya mereka itu bekerja kayak gitu itu. Jadi orang-orang yang nunggu sambil melihat oh minyak gimana yang ditarik dan sebagainya. Dan itu pun menjadi suatu hal yang viral ya, yang apa tuh bisa menarik daya tarik untuk memasarkan jajanan gitu. Itu juga bisa. Laser pempek oke, tapi lebih baiknya kalau beneran buat pempeknya dilihatin ikannya, nah itu lebih jos lagi. Bikin aplikasi antar jemput anak sekolah. Nah, ini juga masih ada marketnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ini ya butuh aplikasi untuk antar jemput anak sekolah. Kalau pakai Gojek atau sorry, oh kalau pakai transportasi online sorry ya, pakai aplikasi yang reguler itu agak mahal gitu ya. Dan takutnya nggak terjangkau. Nah, ini juga bisa dilakukan aplikasi yang terjemput anak. Apalagi bekerja sama dengan sekolah. Nah, kayak gitu itu lebih bagus. Jadi nanti kerjasamanya antar sekolah, nanti dengan sekolah nanti jemputnya jam berapa. Nah, itu nanti mungkin ada absensi di mobilnya gitu boleh. Itu aplikasi bukan hanya aplikasinya aja ya, tapi Bapak Ibu juga pikirkan juga armadanya. Karena kita nggak mungkin yang namanya menggunakan seperti Gojek atau Grab gitu ya. Jadi kita jemput lalu kita antarkan ke teman-teman ke apa namanya ke rumahnya masing-masing. Ya nanti kita akan lihat dulu berapa biayanya, berapa ini kayak gitu ya. Bagus. Jasa penampungan barang bekas. Nah, penampungan barang bekas ini em, kesulitannya adalah buangnya di mana atau yang beli siapa. Nah, itu. Jadi harus lihat marketnya dulu. Kalau di daerah saya, di daerah Kukusan Depok itu ada yang namanya Mall Rongsok gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ini suatu model loh, model jasa penampungan barang bekas juga. Jadi mallnya ada dua, itu namanya Mall Rongsok ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada Mall Rongsok itu menjual barang-barang bekas gitu. Jadi sistemnya kayak mall, kayak orang bisa melihat di situ cari apa, beli gitu ya. Itu juga ada. Bapak Ibu ada yang pernah ke sana nggak? Mall Rongsok di daerah Kukusan gitu. Nah, ini saya akan share screen mall rongsok itu kayak apa. Ini Bapak Ibu semuanya. Ya, udah kelihatan ya. Nah, di sini mall rongsok namanya. Barang-barang bekas gitu lah ya. Kursi-kursi, kursi-kursi bekas gitu itu. Jadi em, penjualan barang bekas sekarang tuh up level. Nah, tempat-tempatnya ini ada di em, Jalan Bungur ya, Beji, Depok gitu ya. Adanya di sini. Kalau kita lihat ininya ada dua loh Bapak Ibu. Mallnya itu ada dua. Kita bilangnya mall dong ya. Mallnya itu ada sini, di sini ini, sama di sini ini yang keduanya itu ada di sini nih. Kita ke street view. Nah ini, Bapak Ibu, satu bangunan ini em, apa ya, mall rongsok wisata, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada dua. Ini yang tadi di jalan, jadi deketan gitu mallnya itu, mall rongsok itu. Itu juga satu model bisnis yang saya belum tahu sih untungannya berapa. Saya belum pernah, bahkan belum pernah masuk juga gitu ya. Tapi ini ada model bisnis di mana tempat Belang Rongsok itu juga ada marketnya ternyata ya. Dan sudah lama Bapak Ibu ini berdiri. Dan ada pengunjungnya juga gitu. Buat saya kok heran ya. Oke. Penampungan maklun jaket ya, maklun jaket itu juga bisa dari luar. Maklun itu kayak kita beli jaket tapi satu bol gitu ya, satu bol gede. Nanti kita buka satu persatu gitu, Pak. Nah ini tantangannya ada di bea cukai biasanya. Biasanya dari luar maklun jaket itu. Ukuran rumah makin kecil, belanja makin gampang. Kadang bingung dibuang kemana, dijual di mana. Nah, betul.
ukuran rumah makin kecil dan ada sewa gudang untuk rumah tangga. Itu betul. Sekarang model bisnis sekarang adalah yang seperti ini. Sewa gudang untuk rumah tangga itu kayak kos-kosan gitu ya. Itu ada, tapi kalau menurut saya lebih enak Bapak Ibu sewa kamar kos di daerah sini yang nggak usah pakai AC, nggak usah pakai kamar mandinya di luar. Pokoknya yang paling murah aja. Nah itu bisa jadikan gudang sih sebenarnya itu. Tapi ini menarik Bapak Ibu. Gudang rumah tangga, sewa gudang, sewa gudang kecil, mini gitu lah. Kalau kita bilangnya mini, sewa gudang kecil. Nah ini office storage, ada lokasinya di mana-mana ini juga ada tuh. Jadi ada cabangnya juga storage-nya ini. Nah bentuknya adalah kita bisa buka kayak gini nih. Kalau kalau apa ya namanya itu? Kalau di bank itu namanya SDB Bapak Ibu, Safe Deposit Box. Tapi kalau ini ya bilangnya aja adalah sewa gudang kecil gitulah ya. Nggak usah. Jadi kita bisa lihat unitnya Bapak Ibu. Nah bentuknya kontainer-kontainer kayak gini. Ukurannya berapa, dimensinya berapa itu em, apa namanya ya punya pasar ternyata Bapak Ibu. Pak, ada marketnya juga. Tapi ini keuntungannya gede loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini untuk ukurannya mikro aja, yang ukurannya setengah meter kali 1 meter katakanlah seperti itu 350.000. Bayangkan yang namanya kamar kosong itu dibuat rak-rak seperti ini bisa lebih cuan gitu ya. Nih kamarnya kalau kamar kos-kosan kira-kira ini 2 meter persegi 1,6 gitu ya. Ini 1,640 gitu. Ya sama seperti kos-kosan Bapak Ibu. Kos-kosan ya. Tapi ini kan per ruangan-ruangan. Ini agak lebaran dikit 6 meter persegi gitu ya. Harganya 4.500.000, 4.050.000. Gitu. Ternyata itu ada pasarnya. Oke, bagi lanjut ya Bapak Ibu ya. Gitu. Lalu sifat pebisnis, dalam bisnis itu jangan jadi optimis atau pesimis ya. Tapi harus realistis Bapak Ibu. Dan opportunis. Opportunis itu gimana sih? Manfaatkan peluang yang ada. Kalau Bapak Ibu punya channel, misalnya dari tempat Bapak Ibu bekerja, gunakanlah itu. Itu namanya oportunis. Dan harus realistis. Artinya gini Bapak Ibu. Saya dulu pernah jualan yang namanya mie ayam Bapak Ibu. Mie ayam untuk mensuplai kantor yang ada di daerah TBC Simatupang gitu. Saya masih ada nggak ya? Mungkin di apa minggu depan lah saya akan berikan. Jadi saya itu biasanya ada channel ya, ada orang yang kerja di suatu tempat, lalu saya itu em, mengatakan boleh nggak kalau saya nitip PO mie ayam ke Anda, ke teman-teman Anda yang datang di hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Nanti setiap 15 mie ayam bonus satu, misalnya seperti itu. Nah, teman saya yang kerja di perusahaan yang buka hari Sabtu Minggu itu ngasih list siapa aja yang mau ini mie ayamnya pakai bakso atau mie ayam apa namanya pakai pangsit gitu ya. Nah, setelah itu di list semuanya, setelah di list nanti kita kirim ke kantor itu sebelum jam 12. Nah, itu ada sesuatu yang namanya memanfaatkan peluang. Kita mungkin bisa lihat kenapa nggak dijual di weekday. Karena kalau weekday itu kantinnya mereka pada buka. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang Sabtu Minggu itu buka, itu weekend itu kantinnya tutup gitu. Nah, itu saya melihat bahwa wah itu ada satu celah di situ. Jadi saya jualan mie ayam Bangka. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi bisa lihat bahwa wah manfaatkan peluang yang ada. Kita harus tahu. Nah, ini sifatnya realistis itu apa? Realistis itu gini Bapak Ibu.
Saya tahu orang yang mau beli jumlahnya berapa sih kira-kira gitu. Misalnya kemarin saya em, jual itu sekali itu sekitar 15, 18 seperti itu. Ya berarti kita harus tahu, oh kalau kita mau expand, kita cari kantor yang lain, cari orang lain yang kerja di weekend, lalu kita bisa tawarkan, nah seperti itu. Itu namanya realistis. Satu kantor bisa 14, 15 eh, kotak mie ayam. Jadi kalau misalnya nanti kita harus punya cari berapa kantor, jadi kita bisa dikalikan seperti itu. Itu namanya pebisnis seperti itu. Nah, kita harus namanya mengidentifikasi masalah. Benar nggak itu masalah? Nah, sekarang ini untuk latihan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya minta perhatikan lingkaran biru. Udah? Udah? Oke, siap. Pertanyaannya ada berapa lingkaran merah Bapak Ibu? Coba ada yang tahu nggak ada berapa berapa lingkaran merah tadi? 6. 3. Ada berapa? 4. 4. Empat. 1, 5, 4. Oke. Kita lihat Empat, dulu. Pak. Nah, jadi ada berapa? 4. Nah, oke. Warna payung yang dipegang beruang warna apa? Apa ya? Merah, merah. Kegocek kan? Nah, itulah yang namanya ide bisnis. Jadi kita harus Merah, merah. Merah, Pak, merah. merah ya, merah. Kita harus melihat the whole gitu ya. Semuanya dengan helikopter view. Perhatikan satu detail untuk apa. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada ide bisnis nih. Ini ada kayak gini nih. Nah, seperti itu. Berarti yang benar adalah warna merah. Baik. Konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Kita rata-rata nemuin 100 ide bisnis sebenarnya Bapak Ibu. Setiap harinya. Tapi kita nggak sadar. Gitu ya. Support with data atau code tertentu untuk mencapai yang namanya ide bisnis tadi. Ya Bapak Ibu. Dalam yang namanya di sini ada yang namanya bisnis ideation 101 itu bagaimana mencari ide untuk membuat bisnis. Habis itu ini caranya untuk mencari pengembangan ide. Jadi ide tersebut itu dikembangkan dengan cara kita lihat dulu. Kita ada inside out, ada inside in, outside in gitu ya. Atau gabungan. Nah, ini kita akan lihat ya. Lalu ada outcome-nya apa, lalu kita harus namanya brainstorming dan dapatkan pengakuan terhadap ide kita. Nah, ini ada teknik untuk mencari ide dalam membuat bisnis ala Harvard Business Review, HBR ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar bisnis itu kiblatnya itu ada di Harvard Business Review. Saya sering baca itu. Nah, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan ini pasti ada muncul. Apakah bisnis ini akan bertahan? Nah, gitu ya. Kalau tadi bisnis saya nggak bertahan tuh. Apakah bisnis model yang tepat akankah berkembang? Apa bisnis model yang tepat akankah berkembang gitu ya? Apakah betul ada market fit atau dibutuhkan masyarakat? Kalau tadi tukangin aja memang dibutuhkan masyarakat, tapi pengelolaannya di dalam, karena di sini kita ngomongin tentang tukang, tukang itu susah Bapak Ibu untuk dikelola. Jadi kita harus memelihara orang, gitu. Dalam arti melihara itu gini, kita jadikan kayak ada dua sih, ada tukang yang harian, ada tukang yang kita bayar per bulanan. Nah, itu kan yang per bulan kan berarti operating cost-nya di situ. Itu lebih enak daripada yang harian. Kadang-kadang kalau harian janjian jam 7 datangnya jam 8 Bapak Ibu. Setengah 4 jam 4 tuh udah pulang. Waduh. Kalau kayak gitu ya susah. Susah jualnya gitu. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, pemikiran-pemikiran tukang yang mungkin satu sama lainnya berbeda gitu. Padahal tukangin aja itu sangat dibutuhkan masyarakat gitu. Nah, makanya harus punya
evaluasi seperti ini, berapa banyak orang yang mengalami masa tersebut untuk mengetahui berapa besar pasarnya. Pasarnya besar enggak? Lalu apakah keadaan pasar sedang menurun, stabil atau meningkat? Lihat prospeknya. Lalu bagaimana ide Bapak Ibu dapat menyelesaikan masalah orang lain? Kita harus lihat apakah benar diperlukan atau tidak. Lalu apakah ada kompetitor yang menawarkan hal yang sama? Kalau bisnis ayam goreng itu banyak ya. Nah, kita harus punya keunggulan ayam goreng kita ngapain. Nah, seperti itu. Biasanya ayam goreng berempah karena agak jarang, variasi-variasi yang berjalan itu agak jarang, itu biasanya laku daripada ayam goreng yang kuning biasanya gitu. Kalau berempah itu kadang-kadang pakai apa ya namanya, rempah-rempah yang apa ya, rasanya agak unik. Nah, itu agak laku. Nah, siapa target pelanggannya kita gitu ya. Kita harus tahu bahwa pelanggan itu benar-benar ada. Setelah itu sudah di-review semua, selamat bisnis pertama kita ternyata cipta. Sekarang bayangkan bisnis Bapak Ibu sudah berjalan 4 sampai 5 bulan. Lalu ada isu profitnya naik atau turun, pelanggannya berkurang atau bertambah. Lalu apa yang harus dilakukan? Itu sangat perlu. What's next gitu ya. Nah, kita harus lihat bagaimana mengembangkan idenya tadi yang sudah jalan tadi itu, bagaimana caranya ada 3. Pertama, low hanging fruit theory ya. Low hanging. Artinya apa yang kita punya sekarang jalankan yang paling mudah dan efisien. Karena apa yang kita punya yang bisa untuk bisnis itu lebih enak gitu ya. Lalu ada market gap teori. Marketnya kosong, kita kasih solusi. Atau hybrid. Nah, yang pertama adalah low hanging fruit theory atau teori buah yang mudah diambil. Fokuskan ke produk atau proyek yang lebih efisien untuk dikerjakan sebelum yang lebih sulit. Yang penting kita ada yang namanya pengalaman di situ, ya. Nah, kita harus melihat marketingnya, problem solvingnya, salesnya, perkembangan bisnisnya, gitu ya. Kita bisa menggunakan reuse marketing campaigns yang sudah proven sebelumnya. Strateginya bagaimana kita bisa reuse, bisa target ulang customer lamanya, minta review. Nah, itu kemarin pada waktu tukangin aja kita berikan yang namanya garansi Bapak Ibu. Bapak Ibu em, bilang sama saya ada kebocoran di rumah Bapak Ibu, kita benerin kebocorannya, kita kasih garansi. Bukan hanya sebulan, 3 bulan Bapak Ibu. Garansi 3 bulan nggak akan bocor. Bahkan ada yang lebih lama lagi, saya bisa garansi 6 bulan, tergantung cuacanya bagaimana. Karena setiap tempat, setiap sudut itu akan mempunyai risiko-risiko yang berbeda. Kayak gitu itu. Dengan garansi itu mungkin juga bisa yang namanya kita extend kan, misalnya harusnya sebulan kita jadiin 3 bulan, tapi dengan syarat ya kasih review yang baik. Nah, misalnya seperti itu. Karena orang-orang tuh butuh review. Orang-orang butuh proof. Seperti itu. Atau UCG tadi, user generated content. Tolong Bapak Ibu dikontenin atau misalnya ada apa namanya pengerjaannya di video menjadi suatu portofolio bagi kita. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan cepat, kita bisa lakukan lagi, itu efektif, itu kita lakukan terus. Gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, yang namanya low hanging fruit gitu ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya kita itu kayak melihat, oh ada buah, ada pohon dengan buahnya itu gampang dipetik, ya itu petik aja dulu kayak gitu. Gampangannya, oh tinggal ambil, tinggal petik. Nah, seperti itu. Itu yang gampang, cari yang paling mudah dulu, yang paling enak dulu. Ya. Ini studi kasus contoh yang sama, misalnya dengan Mas Mamang cuci motor. Ia menerapkan low hanging fruit theory. Karena menyadari bahwa kendaraan yang digunakan pasti akan kotor dan kebanyakan orang malas mencucinya sendiri gitu ya. Ia berfokus pada bisnisnya saja tanpa mengeksplorasi ke industri lain. Memang Mas Mamang hanya fokus ke jasa cuci motornya dan meningkatkan kualitasnya gitu ya. Jadi kita melihat oh orang ini fokus untuk yang namanya cuci
jasa cuci motor gitu ya. Nah, itu juga harus difokuskan di situ. Kuncinya di sini adalah fokusnya. Bagaimana fokus meningkatkan kualitas, mengembangkan. Nah, kalau tadi bisnis saya itu nggak berjalan karena nggak fokus. Harus yang namanya fokus harus bagaimana ya bisnisnya kita itu bisa berkembang. Lalu ada yang namanya di sini Bapak Ibu ada yang namanya Netflix. Bapak Ibu ada yang langganan Netflix nggak sekarang di sini? Ada yang langganan nggak, Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau, saya juga jualan Netflix. Waduh, dijual semua sama Prof. Hadi ya. Sama Pak Hadi dijual semua. Aduh. Ya, istri saya yang jualan Netflix, Bapak Ibu. Jadi Netflix itu sebenarnya dulu itu adalah apa namanya eh, punya ide karena dulu ada rental DVD. Jadi orang itu kalau mau lihat film datang ke suatu rental DVD, pilih film, ya kan? Lalu mau pinjem berapa hari, gitu. Nah, pinjem berapa hari itu ternyata dia lupa, dia kembaliin, loh kok harus bayar denda? Nah, gimana caranya? Kita mau menggunakan strategi yang namanya video on demand. Di mana yang namanya Netflix itu jangan sampai eh, apa ya, orang datang itu beli ya, berlangganan, dia nyewa karena kita namanya Netflix itu sewa ya. Berdasarkan video on demand, kapanpun bisa sewa gitu, secara online. Nah, seperti itu. Muncullah yang namanya Netflix. Karena pemilik Netflix itu foundernya adalah pelanggan dari rental DVD, Bapak Ibu. Aduh, saya kadang-kadang lupa mengembalikan DVD, saya kena denda gitu. Oleh maka itu dia berpandangan, oleh maka itu ya saya buat aja lah yang namanya Netflix untuk apa namanya menyewakan, kalau itu menyewakan apa ya, untuk orang itu menonton tapi dengan cara subscribe seperti itu. Nah, sekarang, nah Bapak ini saya stop share lagi. Saya akan cerita dulu. Sekarang Bapak Ibu sering nggak yang namanya disuguhi drama-drama Cina? Ini mohon maaf bukan yang rasis, drama Cina yang ada di Instagram, yang ada di TikTok. Sering, Sering ya? sering Pak. Ya, yang pokoknya orang itu kadang-kadang kita gemes ke orang itu nggak tahu, nggak ngomong langsung ya, seperti itu ya. Iya, Sekarang ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sekarang model bisnisnya apa di situ? Langganan, Pak. Apa? Langganan. Nah, yang lebih dari itu model bisnisnya Bapak Ibu tahu nggak itu apa? Yang lebih dari situ. Model bisnisnya adalah platformnya berbeda-beda. oh iya benar Pak, platformnya beda-beda. Itu dia. Jadi Tapi ceritanya sama. iya ceritanya kurang lebih sama, tapi platformnya beda-beda. Ada eh, quick reels, ada drama box, ada drama reels, drama wave, apa gitu. Dan mereka itu punya satu tayangan yang FYP Bapak Ibu. Yang memang mereka itu bagi itu. Misalnya tayangan ini bagus nih rate-nya di Cina sana. Saya mau masukkan ke drama wave. Cuma drama wave doang. Nanti di drama box cuma drama box doang. Ada lagi di Frexy doang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang subscribe-nya itu banyak Bapak Ibu. Ada di sini yang subscribe seperti itu Bapak Ibu. Cuma Ada, Pak. untuk iya ya, cuma untuk melihat sampai habis Bapak Ibu. Nah, di situ biasanya ada episode-episode pendek. Biasanya dalam marketingnya dia menggunakan FYP atau menggunakan trik marketing
yang filmnya itu agak panjang Bapak Ibu. Serius dibuat panjang yang pertama. Sekitar 10 sampai 20 menit. Lalu, nah gitu kan ya. Nanti tiba-tiba orang-orang dibuat penasaran. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu, kita membeli semua dengan emosi Bapak Ibu. Maksudnya emosi bagaimana Pak? Gini, Bapak Ibu punya handphone semuanya. Mereknya apa? Nah, ada yang Apple, ada yang Samsung, ada yang Xiaomi. Kenapa Bapak Ibu milih itu? Nggak milih yang lain. Kenapa milih misalnya iPhone? Kan iPhone mahal, kan ada yang lebih murah misalnya seperti itu. Karena membeli karena emosi, karena emosional, kedekatan emosional, dekat, lalu mungkin mudah digunakan, gampang, terlihat wow. Nah, berbagai alasan. Sama dengan yang namanya drama Cina tadi, yang bagaimanapun dengan caranya mereka supaya ada membangkitkan rasa penasaran dari Bapak Ibu semuanya. Akhirnya apa? Bapak Ibu akan subscribe membelinya. At least, ini at least ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada nggak yang membelinya di Shopee? Ada nggak yang belinya di Shopee aja deh yang murah gitu. Akhirnya Nggak tahu keluar malah kalau ada di Shopee, Pak. gimana? Nggak tahu malah kalau di Shopee Oh, ada. nggak ada yang tahu. Ini saya kasih tahu. Karena saya cari di Shopee Bapak Ibu. Di Shopee itu ternyata ada caranya gini gitu. Tapi ini ilegal ya Bapak Ibu. Jangan dilakukan. Tapi ini ya cuma untuk apa namanya off the record aja lah ya. Oke Bapak Ibu Lebih, semuanya kita masuk lebih lagi murah deh. nggak, Pak? Gimana? Lebih Oh, murah jadi baru nggak? tahu. Gimana? Lebih murah nggak, Pak? Lebih murah. Jadi biayanya itu per minggu ada yang 12.000. Di-share Oh, dong caranya, Pak. Ya Bapak Ibu coba klik aja namanya apa, drama box kayak drama wave kah, itu di Shopee. tapi di YouTube ada juga yang gratisan sih, Pak. Oh, yang gratisan tuh biasanya itu harus lihat apa namanya iklan ya Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Ngumpulin koin untuk membuka episode. Dan, nah ini saya mau kasih tahu ya. Begini, Bapak Ibu yang menggunakan gratisannya, itu ada permainan psikologis di situ. Contohnya gini, Bapak Ibu hanya bisa membuka maksimum itu berapa koin. Jadi hari pertama itu Bapak Ibu download, itu akan disuruh untuk macam-macam. Dan itu banyak. Besokannya, Bapak Ibu udah buat itu semua ya. Besokannya cuma dikasih tugas itu cuma sedikit. Jadi sedikit, baik sedikit, baik sedikit, baik sedikit gitu. Dan yang kita tonton itu sudah apa ya namanya akan diulangi dari yang awal lagi gitu. Sampai dia itu oh ini batas VIP-nya di sini nih. Ternyata yang kita tonton di FYP itu batasannya yang sini gitu, yang VIP. Jadi kita harus nonton ulang hal itu, kita memakai koin kita untuk nonton ulang. Gitu nggak Bu? Ya, betul. Nah itu dia. Itu level psikologi permainan untuk orang itu kesel lalu membeli Bapak Ibu. Wah ini kita bahasnya dalam banget ya sampai level psikologi gimana caranya orang itu pengen untuk membeli. Kita perlu ingat bahwa membeli itu menggunakan emosi. Orang beli itu pasti pakai emosi. Artinya kalau kayak emosi penasaran, lalu emosi juga, wah di sini lebih enak daripada sini gitu. Oke Bapak Ibu, kita balik. Nah, teknik ini yang inside out itu harus kita tanyakan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kemajuan, kemunduran selama bertahun terakhir. Apa yang kita kuasai, apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita sukai, nah seperti itu. Jadi pengembangannya lebih ke diri kita ini bisa ngapain terhadap bisnis, sehingga bisnis ini bisa berkembang.
Oke, Bapak Ibu semuanya ini kayaknya sudah selesai ya. Oke. Jadi dalam inside out ini sendiri em, kita bisa melihat dari diri sendiri itu kekuatannya apa. Kekuatan masing-masing individu untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, gunakan kekuatan itu untuk mengembangkan bisnis sehingga bisnis itu bisa berjalan. Karena apa? Yang terpenting dari bisnis itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ownernya itu memegang 90% kekuatan di dalam bisnis. Yang lain-lainnya kan bisa dari orang lain, dari ini ya. Tapi kebanyakan itu bisa berkembang atau tidak bisnisnya itu karena ownernya, bukan karena marketnya. Market itu bisa naik, bisa turun, bisa diciptakan oleh owner. Tapi bagaimana eh, bisnis itu bisa bekerja itu tergantung dari diri Bapak Ibu. Gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat bahwa bisnis ini bisa berkembang? Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat bisnis itu harus jalan dan sebagainya. Itu yang kita bisa sampaikan Bapak Ibu dalam apa namanya kelas kita pada hari ini. Kayaknya sudah selesai untuk materinya. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Bapak Ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Dia ngobrolin bisnis sebenarnya apa ya? eh Bisa panjang banget gitu ya. Karena sekarang itu model bisnis untuk berkembang, untuk bekerja itu macam-macam Bapak Ibu. Ya. Jadi mengambil dari aspek psikologi, mengambil dari aspek-aspek yang caranya bagaimana. Tadi saya mengatakan bahwa market itu bisa diciptakan Bapak Ibu. Misalnya, ya seperti tadi, Bapak Ibu nggak pernah selama ini disuguhi drama-drama Cina. Misalnya. Tapi kok Bapak Ibu bisa sekarang beli subscribe eh, apa namanya drama Cina dari mana? Jadi ada orang, ada sistem yang membuat market, Bapak. Market itu diciptakan. Kalau market itu kita hanya menyaring itu apa ya? Kita ngasih umpan lalu untuk dimakan gitu lah ya. Atau kalau market itu sifatnya itu ada dua. Kita bisa nyari market atau market itu nyari kita. Nah, kalau market nyari kita itu kayak kita buat toko, kita buat kedai minuman, warkop, kafe, lalu buat minimarket. Nah, itu namanya market itu mencari kita. Tapi kalau tadi Bapak Ibu berlangganan free live, free reels, drama box gitu ya. Berarti mereka itu nyari market, gitu. Menciptakan market sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Gitu. Apa yang terjadi apabila mereka tidak beriklan di TikTok? Mereka nggak ada yang tahu. Justru karena TikTok itu adalah video-video pendek dengan posisi portrait, jadi posisinya pasti portrait kayak gini ya, apa namanya tegak kayak gini. Itu membuat orang tuh nyaman aja ngeliatin kayak gitu ya, ngeliatin gitu. Dilihatin supaya apa namanya ini kok ya ini gitu. Nah nanti dibuat penasaran Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu tahu yang namanya setiap apa namanya scene-nya gitu ya. Jadi perpotongannya itu adalah perpotongan antara koin-koin yang gratisan tadi. Jadi sampai sini itu koinnya Bapak Ibu habis, dirancang untuk itu habis. Lalu Bapak Ibu harus nunggu besok untuk menyelesaikan misinya untuk dapat koin lagi. Atau Anda beli koin. Nah, seperti itu. Jadi, apa ya namanya, mereka itu menggunakan teknik seperti itu untuk mendapatkan keuntungan, Bapak Ibu. Dan sekarang sistemnya adalah subscribe. Kalau dulu satu film untuk semuanya kayak gitu ya, per film, Netflix, sebelum ada Netflix ada rental DVD itu penjualannya per film, gitu ya. Tapi kalau Netflix sekarang per bulannya seperti itu. Itu.
Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu monggo. Dari teori-teori yang mungkin Bapak ketahui, apabila kita punya modal cukup, mana yang lebih baik, beli franchise atau bikin merek baru? Tergantung Bapak Ibu mau membuat market atau bagaimana. Kita tergantung pada diri